Halo teman-teman yang mencintai keindahan dan pesona alam. Setelah tim Pataba Adventure berziarah ke makam Maradindo dan sebelumnya telah eksplor hal-hal menarik di sekitar wilayah Danau Lindu, kini saatnya kita akan eksplor hal yang lebih menarik, yaitu makan. Halo teman-teman, tadi kita sudah melihat makam Maradindo, tokoh yang dikeramatkan di wilayah Lindu ini, dan sudah banyak informasi yang bisa kita ambil petik pelajaran dari ziarah ke makam ini. Dan untuk perjalanan selanjutnya, saksikan tim Pataba Adventure akan melihat proses masaknya orang Lindu yang mengolah mujair untuk dijadikan makanan khas dengan gaya Lindu. Oke teman-teman, saksikan perjalanan kita untuk menuju ke tempat pengolahan ala orang Lindu ikan mujair. Kacamata ya. Pagi hari tadi kita sudah menikmati Danau Lindu dengan suasana pagi yang indah. Kita sudah melihat bagaimana aktivitas pengrajin tikar yang melakukan penjemuran bahan baku tikar. Kita sudah menikmati perjalanan naik perahu, dan kita juga sudah mengunjungi makam Maradindo. Dan saatnya kita akan menikmati kuliner ikan mujair yang dimasak khas bumbunya orang Lindu. Mau tahu bagaimana? Ikuti perjalanan Pataba Adventure. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Hamparan ombak Danau Lindu menggambarkan surga kecil yang terpencil. Suasana seperti ini membuat saya terhanyut dalam kekaguman semesta alam. Perahu dan nelayan pun seakan bercengkrama dengan ikan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di titik selanjutnya, dan di tempat ini kita akan melihat bagaimana ibu-ibu mengolah ikan mujair menjadi kuliner yang enak, kuliner yang enak untuk dinikmati saat siang hari. Ikut terus ya. Oke, sekarang saya ada di atas perahu. Tadi sudah lagi ceritanya panen ini ya. Apa pukat ini ya? Nah, ini cara pengambilan ikan di Danau Lindu itu masih sangat alami dan sangat ramah dengan lingkungan. Kenapa? Karena pengambilannya dengan pukat dan tidak ada merusak alam atau apapun yang mempengaruhi keasrian Danau Lindu. Nanti setelah dari sini kita akan mengolah ikan yang sudah ditangkap pada hari ini. Tetap di Pataba Adventure Radar TV. Oke, sekarang ini saya buat dari rumput untuk membawa ikan.
akan kita kasihkan kepada ibu supaya dia olah untuk makan hari ini. Aktivitas nelayan di Lindu itu menangkap ikannya masih kebanyakan secara umum menggunakan pukat. Dan pada hari itu, saya bersama teman-teman Pataba Adventure diajak oleh nelayan di Lindu untuk menangkap ikan. Dan pada hari itu juga, saya mengangkat ikan dari pukat. Dan saya juga dengan teman-teman diberi ikan kebetulan oleh nelayan tersebut untuk diolah. Dan ikan tersebut akhirnya kita bawa ke pondok, kita berikan kepada Ibu Antin untuk mengolah ikan itu menjadi makanan khas dengan bumbunya orang Lindu. Teman-teman harus menikmati. Oke, ikuti terus Pataba Adventure. Ikan mujair yang sudah kita ambil tadi kini diproses menjadi sebuah masakan khas Lindu. Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana, seperti ikan mujair sebagai bahan dasar, pisang moku sebutan orang Lindu, bawang merah, cabai rawit hijau, dan garam, juga tomat. Kemudian teman-teman, semua bahan ini dimasak di atas perapian kayu agar terjaga cita rasanya. Oke, tadi sudah lihat saya bertemani nelayan di Lindu menangkap ikan, dan ikannya sudah kita dapat. Dan tadi teman-teman juga sudah melihat bagaimana Ibu Anti memproses ikan mujair yang kita tangkap menjadi makanan khas Danau Lindu. Oke, kita lihat dulu. Ini Ibu Anti, ini kalau Ibu bisa kasih nama, ini namanya bumbu masakan apa namanya ini? Ikan dicampur pisang, kalau orang Lindu bilang pisang lokam moku. Pisang moku. Pisang moku. Saya coba ya, Bu. Silakan Pak, dicoba. Ambil pisangnya dong. Mana pisangnya, Bu? Ini ada. Ini? Ya. Oh. Oke, ini teman-teman, ini adalah ikan mujair. Ini mujair khas Lindu. Mungkin yang kalau di Palu kita sering dapat pedagang-pedagang ikan mujair yang di pinggir jalan. Ini adalah ikan yang asli yang tadi kita tangkap di Danau Lindu. Ini ikan mujair, ini pisang apa, Bu? Pisang moku. Pisang moku. Jadi ini Ibu Anti kasih nama ikan mujair woku pisang moku. Itu barangkali. Oke, saya coba ya. Kalau orang Palu bilang rasa, sangat enak sekali, betul. Langsung saja saya mau menikmati masakannya Ibu Anti yang langsung kita masak dari pinggir Danau Lindu. Antin, bukan Ibu Antin. Oh, Antin. ternyata beliau tidak suka dipanggil Ibu. Beliau lebih suka dipanggil Mama Antin. Mama Antin yang masak. Dan perlu saya sampaikan, karena ini berhubung dengan makanan yang pedis, ada salah satu kepercayaan masyarakat Lindu, yaitu kita tidak boleh membuang lombok atau bekas makanan yang pedas ke danau. Yang kedua, tidak boleh mencuci piring di danau. Jadi itu adalah sebuah budaya lokal yang harus kita hargai dan kita hormati. Jadi kita, siapapun yang berkunjung di Danau Lindu, harus mengikuti itu. Makan lagi. Wow, ternyata memang benar. Ikan mujair yang dimasak oleh bumbu khasnya orang Lindu sangat luar biasa rasanya. Ikannya sama, tapi cita rasanya berbeda. Sangat berbeda. Dan pada sehari itu, karena kita berburu waktu, menurut
nelayan setempat kalau sore itu ombaknya lebih besar, maka kita dengan teman-teman, dengan seluruh tim Patabat Venture, kita harus kembali ke Desa Tomado. Ombak di siang hari sangat terasa akibat hembusan angin yang cukup kencang, namun kami harus bersikap tenang agar keseimbangan di atas perahu tetap terjaga. 1 jam perjalanan, sampailah kita di dermaga Desa Tomado. Dan ternyata teman-teman, anak-anak yang latihan semalam yang kita lihat, hari itu mereka tampil. Halo teman-teman, saya tadi habis menyeberang danau, naik perahu, seru. Kita tadi makan ikan mujair langsung dimasak oleh orang Lindu dengan menu Lindu. Dan saya lihat di depan ini, kayaknya ada rame-rame. Kita mau lihat ada apakah rame-rame di situ. Oke teman-teman, ikuti saya. Kita singgah. Selamat sore nih. Siang, masih siang. Boleh kenalan dulu, kayaknya aktif sekali nih mengurus anak-anak ini. Ya, perkenalkan, nama saya Ratnawati Kumpadia, saya dari komunitas Tanah Sangkombo, dan ini adalah adik-adik binaan saya yang ada di Desa Tomado, dan ini merupakan kali ketiga kami mengadakan acara seperti ini. Hal ini membuat saya juga tidak patah semangat untuk melatih mereka, karena saya tahu ini adalah jiwa seni adik-adik semua tersalurkan di sinilah. Dan mungkin ke depan-depannya saya tidak tahu menahu soal pribadi mereka masing-masing. Siapa tahu ada yang mau jadi seniman, mau jadi penyanyi, artinya mau jadi artis. Mungkin dari sinilah awal mereka untuk merintis karir mereka masing-masing. Terima kasih. Terus semangat apa yang bikin ini kok dipanggil adanya Kakawati? Saya panggil Kakawati juga. Sampai punya semangat harus mengajari mereka ini. Ya, semangatnya bukan cuma semangat 45 lagi ya. Kalau ada semangat 100 kali itu mungkin sudah luar biasa dari 100-nya itu lagi. Ini karena memang jiwa saya juga di sini. Jadi inilah mungkin di sini belum dikatakan sebagai pelatih, tapi karena saya membina adik-adik saya, karena ini merupakan kerinduan mereka juga. Iya. Nah, terus yang terakhir, sebelum kita melihat mereka tampil, satu hal yang saya mau tanya. Ini adik-adik ini kalau boleh tahu berapa lama dilatih dengan kesiapan yang saya lihat maksimal sekali? Kalau menurut saya ini kesiapan mereka kalau dibilang singkat ya memang benar-benar singkat, karena kebetulan mereka punya naluri seni, hanya dilatih langsung, mereka langsung welcome dengan kegiatan tersebut. Oh iya. Oke, bagaimana? Sudah cukup informasinya, tapi satu hal lagi saya mau tanya, karena ada yang mungkin yang harus kita tahu. Ini nama tariannya Rego ya? Raego. Nama tariannya adalah Raego, dan ini adalah betul-betul tarian asli dari Lembah Lindu. Iya, betul. Ya. Terus kalau boleh tahu satu sebelum menyanyi, ini tempat apa sih namanya? Ini tempat dalam bahasa Lindu Bantaya. Bantaya. Iya. Tapi kalau bahasa Indonesianya yaitu Lobo. Oke, Lobo. Oke teman-teman, mungkin itu informasi singkat yang bisa kami berikan melalui Wati. Dan supaya teman-teman tidak penasaran, kita langsung saksikan adik-adik ini untuk menampilkan tarian Regonya yang disaksikan masyarakat yang ada di sekitar Danau Lindu. Mereka ramai sekali. Oke, selamat menyaksikan tayangan Patabat Venture.
Raigo atau Raigo merupakan tarian dan syair tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Kesenian ini hidup di masyarakat suku Kulawi, suku Kaili, dan suku Bada. Suku bangsa ini menamakan Raigo dengan penyebutan berbeda. Suku Kulawi misalnya, mereka menyebut Raigo. Kaili menyebut Rego, dan Bada menyebut Raigo. Raigo adalah menari dalam formasi lingkaran sambil menyanyikan syair-syair panjang dalam bahasa Umatua. Bahasa ini merupakan bahasa daerah yang sudah tidak dipakai dalam percakapan sehari-hari. Bagi masyarakat Lindu, Raigo merupakan tradisi yang harus dipertahankan sebagai budaya kearifan lokal. Beruntung, saya dan tim Patabat Venture berkesempatan untuk melihat secara langsung proses tarian ini yang ditampilkan oleh anak-anak Desa Tomado, Kecamatan Lindu. Mereka inilah yang akan meneruskan tongkat estafet kebudayaan daerah Sulawesi Tengah, khususnya dari Lindu. Tapi, tugas ini bukan hanya mereka saja. Keterlibatan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di wilayah ini, khususnya pemerintah Kabupaten Sigi dan dinas terkait tentunya. Kata Raigo bermakna menari atau tari. Raigo dipercaya oleh masyarakat pendukungnya lahir dan berkembang melalui proses mitos. Mitos ini kemudian diwujudkan dalam bentuk ritual dengan gerakan dan ungkapan yang bernilai sakral dan penuh magis. Para penari melakukan gerakan untuk mengembangkan suatu daya dan semangat yang mempunyai arti sosial sekaligus kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Raigo bukan hanya semata-mata sebuah bentuk kesenian untuk hiburan, namun tarian ini mempunyai nilai sakral dan menjadi bagian dari beberapa pelaksanaan upacara adat. Keunikan tarian ini adalah tidak adanya iringan dari instrumen atau alat musik. Tarian ini hanya diiringi oleh vokal tradisi yang berisi syair-syair ritual pelaksanaan upacara adat itu sendiri. Walaupun demikian, ada Raigo yang dibawakan dengan diiringi musik, seperti tabuhan gendang dan gitar, terutama saat upacara sesudah panen atau pementasan kesenian. Oke teman-teman, setelah kita tadi menyaksikan tarian Raigo, maka berikutnya ini adalah persembahan vokal grup dari anak-anak Lindu. Lagunya keren sekali, dan ini lagu berbahasa Lindu. Oke, saksikan terus Patabat Venture dengan anak-anak Lindu. Ria da Bombe
teman-teman, setelah semua rangkaian liputan di Danau Lindu sudah kita dapatkan, seperti kita sudah ziarah ke makam yang ada di tengah pulau, kita sudah makan ikan mujair, kita sudah menyaksikan adik-adik dari Danau Lindu menarikan tarian rego, menyanyikan lagu yang berbahasa Lindu, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjaga adat istiadat itu adalah hal yang penting. Menjaga budaya itu adalah hal yang penting. Karena keindahan, keasrian alam Danau Lindu ini tidak akan bisa terjaga jika masyarakatnya tidak menjaga dengan adat dan budaya yang ada di Danau Lindu. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan tayangan Pataba Adventure, terkhusus seluruh masyarakat Danau Lindu. Oke, Pataba Adventure! Yeay! Segeralah berkemas, tinggalkan sejenak sibuk, tinggalkan sejenak zona nyaman ini. Lewati jalan tak terukur di bawah mentari ini, nikmati cerita baru di Pataba Adventure. Cerita baru di Pataba Adventure, di Pataba Adventure, di Pataba Adventure, Pataba Adventure. Ke destinasi yang ada di Danau Lindu. Oke, saksikan terus.